Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral di TikTok. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong ya, menjadi beberapa bagian seperti ini. Potongnya agak besar. Untuk ayam yang saya gunakan ini bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha atau sayap juga boleh. Selanjutnya kita marinasi ayamnya terlebih dahulu. Beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Setelah rata, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih, 8 buah bawang merah, 9 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kalau teman-teman mau agak pedas lagi, untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah ya. Oke, setelah dipotong-potong langsung saja kita masukkan ke dalam chopper. Bisa juga dihaluskan menggunakan cobek ya. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, boleh menggunakan ketumbar bubuk. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi, boleh kita sisihkan. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 iris lengkuas. Untuk lengkuas dan serainya bisa kita geprek seperti ini ya. Selanjutnya ada 10 gram gula merah. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini kita sobek dulu ya seperti ini supaya aromanya lebih keluar. Oke, selanjutnya bisa kita tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi, semuanya masukkan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya kita tumis sebentar hingga ayamnya berubah warna. Oke teman-teman, setelah ayamnya ditumis, selanjutnya tambahkan air secukupnya saja. Ini saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Masukkan gula merah. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah bungkus santan instan. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini dikira-kira saja ya. Pokoknya sesuaikan sama selera teman-teman. Oke, setelah semua bumbunya sudah ditambahkan, selanjutnya kita masak ayamnya hingga matang, kuahnya menyusut dan bumbunya mengental. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Karena kita tadi masaknya menggunakan santan, jadi sering diaduk ya supaya hasilnya maksimal. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan bumbunya mengental, ayamnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Dan ini hasilnya, ayam pedas manis yang viral di TikTok sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Hari ini saya memasak menu deso yang sederhana tapi enak banget, yaitu tumis rebung. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram rebung yang sudah saya potong-potong dan juga sudah saya rebus terlebih dahulu. Untuk rebungnya ini saya potong seperti ini ya, panjang korek api. Oke, rebungnya bisa kita sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting. Untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan saja yang ada. Haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Kira-kira seperti ini ya hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil, 6 buah cabai hijau keriting, iris serong, 1 lembar daun salam. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan daun salam. Tumis bumbu hingga matang aromanya harum. Setelah bumbunya matang aromanya harum, masukkan rebung yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata dengan bumbu. Selanjutnya masukkan cabai hijau dan cabai rawit. Tambahkan air secukupnya. Untuk airnya ini saya gunakan kurang lebih 150 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke, setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak sampai airnya menyusut dan bumbu meresap sempurna. Setelah airnya menyusut dan bumbunya meresap, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tumis rebung sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Hari ini saya memasak olahan tahu, rasanya sangat enak banget, yaitu sambal tahu. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 8 kotak tahu putih. Untuk tahu putihnya kita marinasi terlebih dahulu, masukkan garam secukupnya, kemudian lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk dan ratakan. Selanjutnya kita bolak-balik tahu seperti ini ya, sampai merata. Setelah selesai boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 8 buah cabai rawit merah. Kalau suka lebih agak pedas lagi boleh ditambah untuk cabai rawit merahnya. 1 genggam cabai merah keriting, 1 buah tomat matang, 9
Semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek ya. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun bawang potong serong. Karena daun bawangnya saya gunakan ini ukurannya kecil, saya gunakan 2 batang. Kalau ukuran yang besar cukup menggunakan 1 batang saja ya. Setelah semua bahannya siap, sekarang kita lanjut untuk ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng tahu putihnya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya, tahunya sudah matang, sudah berkulit. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Selanjutnya kita masukkan bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, kurang lebih 250 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya masukkan tahu putih yang sudah digoreng tadi semuanya. Setelah tahunya dimasukkan seperti ini, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan bumbunya mengental. Oke teman-teman, setelah kuahnya menyusut dan bumbunya mengental seperti ini, selanjutnya tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar hingga daun bawangnya layu. Dan ini ya teman-teman hasilnya, sambal tahu sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak tumisan sederhana ala rumahan, rasanya sangat lezat banget. Masak menu ini bikin kalap makan, yaitu tumis sawi putih tauge tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 6 lembar sawi putih, beratnya kurang lebih 200 gram. Ini sawi putihnya sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Untuk mencuci sawi putihnya ini per lembar seperti ini, supaya kalau ada kotorannya bisa terlihat dan hasilnya bersih. Selanjutnya kita potong-potong sawi putihnya sesuai selera. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih. Potong kecil memanjang seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah. Selanjutnya ada 100 gram tauge. Untuk taugenya ini sesuaikan selera teman-teman, kalau suka lebih banyak boleh ditambah. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada 5 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis seperti ini terlebih dahulu, kemudian nanti kita cincang kasar.
4 siung bawang putih. Bawang putihnya sama ya, kita iris tipis-tipis seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Kalau teman-teman mau cukup diiris tipis-tipis juga boleh ya, tapi menurut saya lebih enak seperti ini, aromanya itu lebih keluar. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong sesuai selera, boleh dipotong serong. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu putihnya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan cabai dan juga daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi dan juga sawi putih yang bagian batangnya. Untuk bagian daun sawi putihnya nanti ya teman-teman, karena yang bagian batangnya ini agak keras, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air sedikit saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh gula pasir, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai bumbunya meresap ke dalam tahu dan sawi putihnya agak empuk. Tidak perlu lama-lama ya teman-teman, supaya sayurannya masih terlihat fresh. Oke, ini batang sawi putihnya sudah agak empuk. Selanjutnya kita masukkan sisa sawi putihnya tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak kembali sebentar saja, cukup sampai sayurannya matang. Oke, setelah sawi putihnya matang, selanjutnya kita masukkan tauge. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah taugenya kita masukkan seperti ini, memasaknya juga sama ya, sebentar saja supaya sayurannya itu masih terlihat segar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis sawi putih tauge tahu sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Hari ini saya memasak sayur yang sederhana ala rumahan, kuahnya seger banget, insya Allah bikin ketagihan, yaitu sayur asem ala rumahan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 buah jagung manis ukuran besar, potong sesuai selera,
Teman-teman juga bisa menggunakan 2 atau 3 buah jagung manis, sesuai porsi teman-teman saja ya. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, 1 ikat kacang panjang, potong sesuai selera. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Setengah buah labu siam yang telah saya bersihkan dan telah saya kupas, kemudian potong sesuai selera. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, cabai rawit merah 3 buah. Kemudian semua bahan-bahannya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian kita tuang di cobek, tambahkan sedikit terasi, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri air secukupnya, kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan masak sampai mendidih. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kuahnya sudah mendidih, kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu jagung manis. Masukkan semuanya. Tambahkan asam jawa secukupnya saja ya. Sesuaikan selera teman-teman, kalau lebih suka agak asam boleh ditambah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih dan nendang. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai jagungnya setengah matang. Oke, ini jagungnya sudah setengah matang. Kita masukkan sayuran lainnya, kacang panjang dan juga labu siam. Aduk-aduk kembali supaya matangnya merata. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian masak kembali sampai semua sayurannya matang dan rasanya pas. Teman-teman juga bisa menambahkan daun salam, lengkuas, dan juga daun so. Karena saya di sini tidak ada ya, lagi kehabisan, jadinya tidak saya tambahkan. Gunakan saja yang ada di rumah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sayur asem ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Saya memasak olahan tempe yang super lezat, rasanya ada pedas, gurih, pokoknya enak banget. Tempe dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya, yaitu sambal tempe sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ikat tempe. Untuk tempe yang saya gunakan ini bungkusnya daun jati. Kalau di tempatnya teman-teman adanya tempe bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian tempenya kita potong kecil-kecil supaya bumbunya bisa meresap dan rasanya lebih gurih. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan sambalnya, ada 1 genggam cabai rawit. Kemudian 1 genggam cabai merah keriting,
1 buah tomat matang. Ini semua bahan sambalnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tuangkan ke cobek, boleh juga menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok teh terasi matang. Kemudian kita ulek sambalnya sampai benar-benar halus seperti ini. Lanjut ke bahan bumbu irisnya, ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya. Tempenya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis sambalnya sampai matang aromanya harum. Setelah sambalnya matang seperti ini ya, sudah mengeluarkan minyak, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masak hingga kuahnya menyusut. Seperti ini ya teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, sambalnya mengental. Selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan sambalnya matang sempurna. Seperti ini ya, sambalnya sudah matang ini, sudah mengeluarkan minyak. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal tempe sederhana sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak menu yang simple tapi enak banget, yaitu tumis sosis telur. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 10 buah sosis. Untuk sosisnya ini saya menggunakan yang rasa ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan yang rasa sapi juga boleh ya. Sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya kita kupas bungkus plastiknya seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai dikupas bungkusnya, selanjutnya kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Bahan selanjutnya ada 2 butir telur ayam. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada 3 buah bawang merah iris tipis-tipis, 3 siung bawang putih. Kita geprek seperti ini ya, kemudian dicincang kasar. Setengah buah bawang bombay, potong memanjang. Kalau teman-teman tidak suka bawang bombay, boleh di skip.
2 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 2 buah tomat matang ukuran sedang. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil juga. 1 batang daun bawang potong kecil-kecil. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng sosisnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya. Sosisnya sudah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng telur ayam yang sudah kita siapkan tadi ya. Telur ayamnya ini kita goreng orak-arik, goreng sampai matang. Setelah telurnya matang seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan bawang bombay dan juga cabai merah keriting. Tumis kembali hingga cabai merah keritingnya layu. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya saja, kurang lebih 150 ml. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh saus tiram, 3 sendok teh saus sambal, 2 sendok teh kecap manis. Masukkan tomat dan juga sosis yang sudah digoreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Selanjutnya kita masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi saus tiram dan juga saus sambal. Pokoknya disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau masih kurang manis, boleh juga ditambahkan kecapnya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk dan masak lagi sebentar sampai daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya, tumis sosis telur sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Hari ini saya memasak menu sederhana, sehat dan super enak. Tentunya tidak akan bikin kantong jebol, yaitu tumis buncis tempe. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 papan tempe ukuran sedang, beratnya kurang lebih 150 gram. Untuk tempenya kita potong kecil memanjang. Setelah tempenya selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada buncis, ini beratnya kurang lebih 250 gram. Untuk buncisnya kita bersihkan seperti ini ya. Setelah selesai dibersihkan, selanjutnya kita potong-potong sesuai selera. Untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. 4 buah bawang merah,
Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis, kemudian nanti dicincang kasar. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. 4 buah cabai rawit merah, sama juga dipotong serong. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tempe sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, tempenya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Masukkan juga daun salam. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Masak sampai airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak kembali sampai buncisnya layu. Setelah buncisnya sudah layu, selanjutnya masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi dan juga masukkan cabai, tomat, sekalian masukkan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya boleh lebih banyak lagi ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk tercampur merata, selanjutnya kita masak kembali sampai buncisnya matang dan bumbunya meresap. Setelah kuahnya menyusut, bumbunya meresap, buncisnya mulai matang, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini dia, tumis buncis tempe sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.